Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 2 hari kita off dalam Muhima Isya. Alhamdulillah, walaupun cuaca yang hujan di luar, tapi alhamdulillah juga Pak Ustadz bisa hadir walaupun harus basah-basah datang ke radio, tapi karena demi untuk mengisi program Muhima Isya, insyaallah Pak Ustadz ini ada berkahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke Pak Ustadz saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah semoga semangat para pendengar semua dimanapun Anda berada tidak mengurangi semangat walaupun hujan, kita diguyur dengan hujan. Dan malam hari ini Ustadz kita akan membahas topik kita setelah kita melewati beberapa dosa besar, dan hari ini adalah dosa yang terakhir dari 7 dosa yang membinasakan, yaitu lari dari berperang atau berjihad. Jihad itu sebuah ibadah yang sangat besar. Bahkan ibadah yang lebih tinggi daripada berbakti kepada kedua orang tua. Suatu ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atau sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasannya itu adalah yang pertama salat tepat pada waktunya, yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu dia punya makna yang umum, bukan hanya saja berperang. Berperang itu kalau dia membela agamanya, dan pembelaannya jelas bahwa orang yang menghina, apalagi yang ngetren sekarang pembakaran Al-Quran, sementara ngetren, itu memang kita harus benar-benar marah. Karena apa? Kitab suci kita dihinakan. Siapapun dia, kaum muslimin dia, pasti dia akan marah kalau kitab sucinya dibakar, kitab sucinya dihinakan. Karena siapapun dia, karena di antara keimanan, iman kita, di antara rukun iman apa? Al-imanu bikutubihi, yaitu beriman dengan kitab-kitab Allah, Kitab-kitab Allah, termasuk di situ adalah Al-Qur'anul Karim yang harus kita imani, Jadi siapa yang membela agamanya, membela Al-Quran ketika dihina, apalagi dibakar, itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda pun bisa bertanya kepada Ustadz mengenai jihad fi sabilillah, bagaimana orang bisa lari daripada jihad fi sabilillah, termasuk dosa yang sangat besar. Sehingganya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 085171664994 di Muhima Isya. Nah, definisi jihad ini adalah banyak orang mentafsirkan adalah sebuah perang. Tapi perang betul. Tidak hanya kepada mengangkat senjata, tapi juga berperang misalnya ketika ada orang menghina agama kita, kemudian kita panggil berdebat mengenai agama itu sendiri. Diskusi, betul. Jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau misalnya jihad sampai ada yang menyebut itu teroris Ustadz, sampai-sampai memang agama Islam katanya agama teroris ini, mungkin bisa didefinisikan lebih jelas sama Ustadz, tafadhol. Teroris itu kenapa dia dinamakan teroris? Karena apa? Menakut-nakuti, membuat orang ketakutan atas dalih Islam. Jadi bukan dalil, dalih. Dalih itu berarti dia salah, tapi menjadikan tameng Islam.
berjihad itu ada aturan mainnya, ada SOP-nya. Ya. Jadi kalau berjihad itu tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua. Itu jihad. Orang kafir pun tidak boleh dibunuh semuanya orang kafir. Ya, karena kafir itu ada macam-macam. Ada kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir harbi. Yang boleh diperangi kafir harbi. Karena apa? Mereka benar-benar menampakkan kebencian kepada kaum muslimin. Kalau kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, itu tidak boleh kita perangi. Karena apa? Karena mereka melakukan kesepakatan. Kesepakatan apa? Mereka membayar pajak, mereka saling menjaga keamanan. Itu kesepakatan. Dan walaupun dia orang yang berbeda akidah dengan kita, tapi dia sepakat dengan kita, dia tidak menyalahi kesepakatan, dia harus kita jaga. Nabi kita yang mulia SAW bersabda, "Man qatala dhimmiyan, man qatala mu'ahadan, lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, kafir dhimmi itu kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, mereka membayar pajak, seperti turis-turis itu datang ke Indonesia, yaitu melakukan kesepakatan. Mereka walaupun kelihatannya mungkin pakaian mereka tidak sesuai dengan akidah kita, dengan agama kita, tapi mereka melakukan kesepakatan dengan kita. Tidak boleh kita perangi, tidak boleh kita bom mereka, tidak boleh. Walaupun pakaian mereka tidak sepantasnya kita lihat, ya. Karena apa? Karena mereka membuat kesepakatan dengan kita kaum muslimin, ya. Kata Nabi apa? Orang yang membunuh kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, yang melakukan kesepakatan dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium baunya surga, ya. Jadi dan jihad ini maknanya umum, ya. Jadi kalau orang yang berjihad ini dia hantam kromo, itulah yang disebut dengan teroris. Karena jihad itu adalah ibadah. Jangan sampai ibadah jadi jahat, jadi buruk, ya, gara-gara kita menerapkan jihad tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi Ustadz, kadangkala ketika kita tidak melakukan pressure seperti itu, bisa saja kita dinilai lemah. Misalnya ada sebuah tempat yang dinamakan misalnya Pulau A, ya, jadi tempat prostitusi, segala maksiat di sana. Kemudian kita di luar sini, sementara dengan kuat-kuatnya beribadah, kita memperoleh artinya kita memperoleh pajak dari sana, dari tempat maksiat ini, kemudian kita bangun masjid dan lain-lain, dan ini kan bisa berdampak negatif terhadap kita sendiri, Ustadz. Bagaimana ini pendapat Ustadz? Kalau masalah itu kan memang semua kita hidup di dunia ini tidak mungkin kita luput dari sebuah kekurangan. Itu namanya kekurangan. Tapi kita berusaha untuk mengajak orang menjadi orang lebih baik, ya. Jadi walaupun kita tahu misalnya itu omset terbesar adalah dari hal-hal yang diharamkan, atau tempat-tempat yang diharamkan, pajak yang terbesar itu dari situ, ya. Tapi hal itu bukan berarti membuat kita untuk tidak boleh lagi kita beribadah di tempat itu. Tugas kita menyampaikan, ya. Soal itu pendapatannya kemudian dibuat masjid, yaitu sudah urusan lain, urusan pemerintah, ya, yang mengatur itu. Tetapi urusan kita adalah kita hanya menyampaikan bagaimana orang bisa terima dakwah kita, bagaimana orang bisa meninggalkan maksiat. Adapun kalau mereka tidak meninggalkan maksiat, jangan dipaksa, karena tugas kita hanya menyampaikan. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Wa ma alaina illal balagul mubin. Ya, tugas kita apa? Hanya apa? Balag, menyampaikan, al-mubin, dan memberikan penjelasan. Itu tugas kita. Ya, urusan hidayah itu urusan Allah, ya. Urusan memberikan hidayah itu urusan Allah. Jadi masalah misalnya pendapatannya dari situ, PAD-nya bahkan dari situ, lebih besar dari situ, pajaknya dari situ, ya. Itu urusan pemerintah. Dan kalau kita pun sudah tahu itu, insya Allah
kita berusaha untuk banyak bertaubat, dan kita usahakan menjadi orang-orang yang penyeru kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami membuka line telepon bila Anda ingin bertanya mengenai jihad itu sendiri. Nah Ustadz, ini kan tinggal beberapa, boleh saya hitung, tinggal menghitung hari lagi, kurang lebih 55 hari, 54 hari kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian ada teman-teman juga yang melakukan razia minuman keras sambil mereka teriak takbir, masuk di tempat-tempat bar untuk merazia takbir pada saat menjelang Ramadan. Nah ini apakah sebuah jihad atau bagaimana Ustaz? Sebenarnya kalau merazia seperti itu tugas aparat berwajib, bukan kita. Bukan kita. Kita hanya melapor, Pak, di sana ada tempat prostitusi, Pak, di sana ada tempat miras, tolong ditindaklanjuti. Itu tugas kita, bukan untuk merazia. Walaupun kita punya power, walaupun kita punya massa yang banyak, tapi kita bukan termasuk pihak yang berwajib, karena Indonesia ini bukan negara Islam, tapi Indonesia ini adalah negara republik, dan pernah Gus Dur waktu jadi presiden, orang tanya sama beliau, Pak Gus Dur, kenapa Indonesia Anda jadi presiden, Anda tidak jadikan Indonesia ini negara Islam? Padahal Anda ini backgroundnya santri. Jawaban beliau singkat dan masuk akal. Analogi beliau Masya Allah masuk akal. Anda pilih mana? Susu sapi cap babi atau susu babi cap sapi? Maksudnya apa nih? Jelas jawabannya apa? Kita pilih susu sapi cap babi. Maksudnya apa? Biarlah negara kita negara republik, tapi penerapannya adalah penerapan Islam. Gitu. Apa gunanya casingnya casing Islam, tapi isinya bukan Islami. Mendingan isinya yang Islami, tapi casingnya bukan casing Islami. Seperti itu jawaban dari Gus Dur itu. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita memaksakan untuk razia ini bagus, cuman kita tidak tepat untuk merazia. Siapa kita? Kalau kita serahkan kepada pihak berwajib, kita kerjasama kan bagus. Tapi bukan kita yang merazia. Kita hanya melapor di sini titik-titiknya. Walaupun kita tidak melapor pun, pihak berwajib pasti lebih tahu dari kita, karena mereka sudah banyak tim investigasi dalam mencari di mana titik-titik prostitusi, tempat-tempat miras, semua mereka tahu pasti insya Allah. Dan jadi kita ini niat yang baik untuk memberantas kemungkaran miras, tapi kita bukan tepat. Makanya memberantas kemungkaran itu kita harus lihat dua, siapa kita dan waktu kapan tepat kita untuk memberantas kemungkaran. Kadang orang memberantas kemungkaran, masa mau berantas kemungkaran, misalnya gajah yang bikin kemungkaran, kita cuman semut, tidak tepat. Mau dia menginjang rabu-rabu selesai. Usahakan gajah dan gajah itu baru baku. Itu namanya head to head. Tapi kalau kita semut, kemudian yang kita mau berantas gajah, pasti kita akan diinjang selesai urusan, walaupun kita dalam posisi benar. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kebatilan yang termanage itu akan mengalahkan kebenaran yang tidak termanage. Atau sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib yang lain apa? Kebatilan itu tersebar bukan karena orang tidak memberantasnya,
tapi banyak orang yang diam, orang yang tahu yang diam. Allahu a'lam bishawab. Ya, justru karena nanti jangan sampai kita dibilang diam, Ustaz. Ya, akhirnya ketika kita melihat maksiat kemudian kita hanya diam, kita cuma menasehati, kita tidak menggunakan power kita padahal kita punya masa yang besar. Dan kata iman yang paling tinggi itu yang melakukan teguran langsung. Kalau tidak tutup, orang yang bertutup. Tugasnya pemimpin. Kalau pemimpin satu kali dibicara, karena pemimpin itu jangankan mulutnya, telunjuknya pun didengar. Nah, kalau kita pemimpin tidak jadi masalah. Masalahnya itu yang saya bilang tadi, ya. Ketika lawan kita misalnya dia juga mohon maaf masuk dalam instansi, ya, dalam sistem, itu yang masalah. Sehingga ketika kita mau memberantas, kita hanya semut, kita diinjang, selesai. Walaupun kita pada posisi benar. Ya, jadi itulah kalau kita bisa mampu dan suara kita didengar, semua orang dengar, pemimpin pun bisa dengar kita. Satu kali kita bicara didengar dan itu ditindaklanjuti, berarti sudah wajib kita. Tapi kalau kita tidak mampu, orang diam itu bukan berarti dia tidak memberantas kemungkaran. Tapi kadang orang diam itu apa? Mencari trik bagaimana kemungkaran itu akan hilang. Wallahu a'lam bishawab. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam topik jihad fisabilillah, bagaimana kita memperoleh dosa besar bila kita keluar atau lari dari jihad. Katanya keluar dari jihad atau lari dari jihad ini bagaimana konsepnya, Ustaz? Dia munafik, misalnya jihad, sudah dipanggil untuk berjihad, dia tidak mau, dia lari. Ya, di zaman Nabi demikian, ada namanya perang Tabuk. Ada beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka ini tidak lari dari perang Tabuk itu, ya. Sehingga karena mereka lari, ya, Nabi tidak mengajak bicara dengan mereka selama 50 hari. Ya, karena apa? Karena orang lari dari jihad itu termasuk ada cikal bakal di hatinya, ada terdapat kemunafikan. Sehingga Nabi tidak mengajak bicara sahabat itu sampai turun ayat. Tapi jangan terapkan di sini, ya. Kalau tidak jihad, anak tidak panggil bicara ente. Ya, di zaman Nabi tidak panggil bicara, tapi batasannya itu sampai turun ayat. Sekarang sudah tidak jaga turunin ayat, kalau tidak panggil bicara lagi. Jadi seperti itulah. Namanya Ka'ab bin Malik, yang kaptennya ini yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik dan bersama sahabat-sahabat yang lain pada saat itu tidak ikut perang Tabuk, ya. Mereka lari, tidak ikut perang Tabuk, sehingga Nabi marahnya Nabi, bayangkan. Nabi tidak mengajak bicara mereka selama 50 hari. Ya, seperti itu. Ya, di zaman sekarang apakah kira-kira ada jihad-jihad yang bisa dikategorikan sama, Ustadz? Kalau misalnya kita mau berjihad, kira-kira di sisi kehidupan kita sehari-hari, karena tidak mungkin lagi kita akan pegang senjata melawan musuh kita, tapi kira-kira jihad yang paling nyata yang di hadapan kita adalah, kalau di hadapan kita pertama seorang suami yang mencari nafkah, itu jihad. Itu jihad. Dan makanya kalau mau berjihad, ingat kita ini berjihad. Kalau berjihad berarti ambil harta yang halal, kita bawa dia dari rumah, bukan harta dari SPJ fiktif. Ya, biasanya kan sudah atur jo, apalagi sudah Desember bagian atur jo. Nah, usahakan kita bawa ke rumah dari harta yang halal. Ya, jangan dari SPJ fiktif seperti itu. Atau ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak jelas. Dari mana asal keuangannya, gitu. Jadi memang kita harus benar-benar membersihkan keluarga kita dari yang namanya maksiat dan lain-lain. Itu termasuk jihad, ya, Ustaz. Jadi kalaupun misalnya kita dapat dari hal yang demikian, saya mengambil pelajaran dari almarhum pemimpin kita pertama di Bualemo, Bapak Haji Iwan Bokings. Beliau itu punya 2 rekening. Rekening pertama memang benar-benar gaji dari beliau. Rekening kedua dari uang-uang yang tidak jelas. Nah, uang-uang yang tidak jelas itu dia taruh di rekening yang satu. Ya, itulah yang beliau tidak makan. Ya, itulah harus kita ambil pelajaran. Dan ini kembali lagi ke jihad. Jadi jihad itu yang paling nampak di hadapan kita, seorang suami yang mencari nafkah, mencari sesuap nasi untuk keluarganya.
Itu adalah jihad yang paling tinggi. Kalau suami yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mencari nafkah untuk keluarga, berarti suami yang keluar dari jihad ya. Ya seperti itu Ustaz ya. Ya, kita ke penelpon dulu yang sudah ada di hadapan kita. Assalamualaikum. Mohim Aisyah. Halo. Ya, itu dulu Ibu dengan Ibu Lis di Pentadu Barat. Silakan Ibu Lis. Ya. Bagaimana kalau tadi kan Pak Ustadz bilang kalau suami yang mencari nafkah, gimana kebalikannya Pak Ustadz? Ada sepasang suami istri, cuman istrinya kasihan yang jadi tulang punggung yang mencari nafkah untuk anak-anak dan suaminya, sementara suaminya tidak mau bekerja. Cuma apa? Cuma berpoya-poya. Kalaupun ada uang hasil dari istrinya itu cuma dipakai untuk minum-minum. Oke. Ya, itu termasuk apa Pak Ustadz? Jahat itu, bukan jihad itu kalau bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul Ustadz ya. Iya. Yang pertama kita harus rinci. Ada suami yang dia bukan tidak mau bekerja, tapi dia tidak mampu. Iya. Mungkin ada suami yang disabilitas. Iya. Ya. Dia suami istri, tapi karena statusnya suaminya itu adalah disabilitas atau tidak mampu, ya sehingga dia bukan tidak mau bekerja, tapi tidak mampu bekerja karena mungkin kondisi fisik, sakit-sakitan dan lain-lain. Dia tidak mau, tidak mau tapi tidak mampu bekerja. Ya, ingin sekali dia untuk bekerja dan dia tahu bahwa kewajibannya sebagai suami menafkahi keluarganya. Ya, cuman apa daya, tangan tak sampai. Ya. Jadi kalau status suami yang begini disabilitas, ya, atau ada penyakit dan lain-lain, ini ada uzur dan harus memang bukan memerintahkan kepada istri, tapi istrinya yang harus peka. Iya, membantu. Ya, membantu. Bukan berarti mencari nafkah, tapi membantu suami karena suami, dan insya Allah dia dibantu, dikasih juga pekerjaan yang dia mampu. Iya, misalnya kalau dia istrinya tukang bikin nasi kuning, biar cuma DP suami coba kupas rica lah. Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan, sebab jangan DP suami yang disabilitas disuruh angka gelong, jelas tidak. Harus sepadan juga. Ya, terima kasih. Kita ke penelpon lagi. Ya, Fadal. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Mas, pertanyaan yang menyangkut suami istri, si istri yang mencari Pak Ustadz, terus suaminya yang kebalikan kerja di rumah urus anak, pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Bapak rumah tangga. Apakah tidak durhaka istrinya? Oh ya. Iya, tidak termasuk sebagai istri durhaka, karena kalau istrinya kan di kantor, suami yang di rumah kembali menggantikan posisi si istri. Iya, insyaallah. Begitu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu penjelasan pertanyaan yang pertama. Jadi, nah sekarang kalau suaminya ini dia orang yang mampu. Cuman pekerjaan dibebankan sama istrinya. Bahkan hasil dari istrinya itu dipakai untuk mengkonsumsi minuman keras yang diharamkan. Ini jelas ini suami yang masya Allah, naudzubillahi min dzalik, durhaka ya. Suami yang tidak tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ini sebenarnya tanggung jawab dia loh. Dia sudah mampu. Ya, kalau yang tadi poin yang pertama dia disabilitas, memang dia tidak mampu. Nah, sekarang dia mampu. Ya, tapi ketika hasilnya, harusnya ketika hasil yang dikasih oleh istrinya, misalnya istrinya bekerja banting tulang, hasilnya dikembangkan. Mungkin dia buat toko, dia kembangkan. Ini bagus. Ini tidak dikasih kamar, hasilnya malah justru mengkonsumsi minuman keras. Ini kurang ajar namanya. Malah bermaksiat. Nah, ini suami yang yang memang dia tidak tepat untuk kita jadikan sebagai suami, karena dia adalah orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri bisa menggugat
menggugat cerai kepada bisa, suami. dan itu dalam apa namanya, dalam hukum itu diterima, langsung diterima jalan tol itu. Ya. Karena apa? Karena alasannya alasan syar'i. Ya, alasan syar'i, dia bermaksiat. Apalagi kalau minum minuman keras, pulang di rumah lagi dia banting-banting, ini perabat rumah dia pukul. Sudah lebih di jalan tol lagi itu. Jadi sudah memang tidak ada mediasi dari langsung jalan tol. Ya, jangan lama-lama lagi paks tok itu. Karena memang sudah dibantu, istri sudah bantu, ya, sudah dikasih uang, kamar uang, kemudian uang yang dipakai malah justru dipakai minuman keras. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana seorang istri yang mencari, kemudian dia mencari itu setelah dia, tapi bapaknya jadi bapak rumah tangga. Ya, sebelum yang itu Ustaz, ada yang tadi saya menyambung yang tadi itu. Ketika istri kerja keras, kalau kemudian suaminya mabuk-mabukan atau melakukan maksiat di luar, kemudian suaminya sebenarnya tidak mau menceraikan, tetap bertahan seperti itu. Apakah si istri ini memperoleh pahala dengan membiarkan suaminya seperti itu, atau si istri harus menggugat cerai untuk supaya dia bebas daripada siksaan suaminya? Berarti ini istri seperti ini istri yang beda-beda tipis dengan istrinya Fir'aun. Ya. Kenapa? Karena Fir'aun kan orang yang paling durhaka kepada Allah. Ya, jadi beda-beda tipis dengan istrinya Fir'aun. Istrinya tidak mau menceraikan, tetap dia sabar dengan kondisi seperti itu. Sama dengan istrinya Fir'aun. Disiksa oleh suaminya mabuk-mabukan. Dia hanya berdoa kepada Allah, semoga ini memperoleh hidayah suatu saat nanti. Sama dengan istri Fir'aun. Istri Fir'aun juga kan begitu. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah saya dari Fir'aun dan bala tentaranya, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah saya dari orang-orang yang zalim. Itu istri Fir'aun. Jadi memang orang-orang terdahulu itu, kisah-kisah orang terdahulu di zaman sekarang sudah ada, di dahulu juga ada. Sudah ada. Itu seperti suaminya zalim. Fir'aun kan zalim. Tapi istrinya istri soleha. Masya Allah, soleha itu istrinya. Dia sabar. Padahal tetangga-tetangganya cerai saja. Kalau kita bagi cerai saja. Ente ini bodoh sekali hidup ini ya. Banyak laki-laki itu. Tapi dia tenang saja, dia cukup sabar. Mau marahi, mau dipukul sama suaminya, dia sabar saja. Dia hanya bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, kapan sampai suami ini? Tapi kalau ketika suaminya sadar itu, Masya Allah, dia dapat hidayah yang besar. Jadi masih ada pertanyaan dari Ibu Cicinia tadi yang sudah masuk line telepon, belum kita sempati, tapi sudah ada penanya selanjutnya. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kedua loh Pak. Oke, dengan Pak Wardi di Pilolian ya. Ya, pertanyaan Pak Wardi, ya silakan. Ya, apakah dengan seseorang yang pergi berdagang, misalnya saya kan profesinya berdagang, apakah itu masuk jihad fisabilillah? Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan jelas ini. Ya, jelas kan. Pergi berdagang dalam hal itu dulu pertanyaannya. Berdagang dalam hal apa dulu? Apakah berdagang sampai berhari-hari tidak pulang ke rumah? Terus. Jadi kalau berdagang juga itu harus tahu diri. Karena kita ini punya tanggung jawab. Makanya Nabi mengatakan apa? Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a ma yaqut. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi soal berdagang tidak jadi masalah, Soal mencari nafkah tidak jadi masalah. Tapi ingat, kita mencari nafkah itu untuk siapa? Untuk istri dan anak-anak kita. Jangan sampai sodapa kamari harta banyak, sodapa kamari uang banyak, tapi dia lupa sama sama istri dan anak-anaknya. Ini yang kacang lupa kulitnya. Harusnya ketika dia mau mencari nafkah, dia harus perhatikan juga orang-orang yang di sekitarnya. Tadi pertanyaannya apa Pak Guru? Pertanyaannya tadi, ketika si istri yang banting tulang cari kerja, suami tinggal di rumah merawat anak, jadi bapak rumah tangga. Kebalikan, biasanya kan yang suami yang kerja, kemudian istri di rumah yang jagain anak, mendidik anak, ngantar anak ke sekolah dan seterusnya. Nah sekarang jadi posisinya suami itu, istri jadi yang kerja di kantoran. Karena kebetulan nasibnya berbeda. Nasibnya sang istri yang jadi pegawai negeri, kemudian suami yang di rumah.
Nah, daripada mereka menyewa pembantu di rumah, mendingan sang suami saya yang tinggal di rumah. Karena kalau nyewa pembantu nanti kan juga jadi fitnah. Karena suami ada di rumah, ada pembantu di rumah. Nah, semua istrinya juga di luar. Nah, ini jadi fitnah. Lebih baik sang suami, oke, saya mau rawat anak di rumah daripada anak sewa pembantu juga jadi fitnah. Lebih baik saya yang jaga rumah. Tapi kan ini juga jadi cibiran tetangga. Cuma DP istri yang mencari. Mencari DP suami cuma di rumah jaga anak. Tapi juga sebuah pekerjaan juga itu sebenarnya. Tapi sayang sekali ini ya harus kita bahas pada esok hari. Menarik saya karena sekarang sudah waktunya azan Isya. Kita akhiri saja Ustaz. Dengan surah Al-Asr, insyaallah kita akan jawab besok. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam dialog Mohima Isya bersama Bapak Ustadz Robianto Ibrahim di pertemuan yang ke-18 insyaallah pada malam hari ini, dan masih dalam topik dosa yang membinasakan sebagai lanjutan kita dari semalam kita membahas mengenai dosa yang membinasakan, diantaranya adalah lari dari jihad. Dan salah satu yang dimaksud dengan jihad adalah meninggalkan keluarga ataupun tidak bertanggung jawab terhadap istri. Kalau Anda bertanggung jawab terhadap keluarga, maka itu adalah fisabilillah. Dan alhamdulillah kita menyapa dulu Pak Ustadz yang sudah bersama kita di malam hari ini. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah kita tetap dalam semangat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa menggunakan line telepon di 0851 71 664 994 bila Anda ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz di malam hari ini. Kita melanjutkan pertanyaan dari Ibu Selvi yang ada di Limbato semalam Pak Ustadz yang sempat tertunda. Sebelumnya kami mohon maaf kepada penelpon karena kami menjawab dulu pertanyaan yang tertunda. Nanti insya Allah kami akan bahas setelah pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Dari Ibu Selvi adalah seorang istri yang banting tulang kerja dan suami yang juga bekerja, tapi karena ketidaksempatan bekerja sebagai pegawai misalnya, akhirnya dia lebih memilih untuk menjaga anak-anaknya dan menjaga, memelihara, mengantar ke sekolah dan seterusnya di rumah daripada dia menghadirkan pembantu di dalam rumah. Ini Ustaz, apakah si istri ini tidak akan memperoleh dosa karena dia yang mencari nafkah dan kemudian suami yang stay di rumah? Tahu Ustaz? Ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ini sebenarnya tinggal kesepakatan dari kedua belah pihak dari suami istri. Ya. Walaupun memang kewajiban dari suami itu menafkahkan istrinya, tapi kalau dalam posisi seperti ini berarti sudah dibicarakan terlebih dahulu. Maka ini hal yang bagus karena ini kerjasama yang baik. Bukan berarti orang yang menjaga anak itu tidak bekerja. Ya, berarti ini sudah pembicaraan. Cuman juga istri juga jangan biarkan suaminya cuman bekerja begitu saja menjaga anak. Harusnya juga diberikan modal ya untuk dia bisa bekerja juga di rumah supaya istrinya bekerja, suaminya juga bekerja, dua-dua bekerja. Ya, Allahu a'lam bishawab. Bila istri yang lebih mementingkan pekerjaan, ya, kita juga menerima penelpon di 085171664994. Jadi pada prinsipnya istri tidak akan tidak mendapat dosa Ustadz ya kalau sudah dibicarakan tidak ada mendapat dosa karena dua-dua ridho. Yang tidak boleh itu kan kalau tidak ridho. Baru kemudian si istri misalnya dia tahu ada mencari bawa hugel di kantor. Itu yang masalah itu. Ya. Jadi keduanya ridho masing-masing. Iya, masing-masing Cuma ridho. tetangga yang tidak ridho.
Biasanya kan jadi pembicaraan tetangga, jadi Carlota cuma DP suami yang di rumah kong dia yang bekerja. Karena kan sudah sepakati memang begitu. Makanya kalau orang nikah itu bagusnya memang dia mandiri, dan jangankan tetangga, orang yang dekat dengan dia saja, orang tuanya kadang membicarakan dia. Oke, Taib. Baik, kita ke penanya dulu yang sudah ada di line telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Wardi, silakan Pak Wardi pertanyaannya. Oke. Ada salah satu firqo yang melakukan dakwah. Terus pertanyaan saya begini, bagaimana dengan salah satu firqo ini seperti Jamaah Tabligh? Apakah itu juga termasuk jihad fisabilillah? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya dakwah dimanapun dia, dakwah itu bukan cuma sekedar angkat pedang, ya, tapi juga dia menyampaikan kebaikan, itu termasuk juga jihad. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi dakwah itu adalah jihad dan karena dia menyampaikan kebajikan, ya Ustadz ya. Oke. Ini pertanyaan si Pak Wardi ini, Ustadz, boleh melakukan dakwah tapi juga tetap memperhatikan istri. Biasanya kan melakukan dakwah tapi membiarkan istri di rumah dan anak-anak dalam keadaan lapar begitu ya. Ya. Jadi tapi selama ini kalau orang yang berdakwah, dia harus memang tinggalkan budget untuk keluarga, untuk keluarganya, untuk budgetnya walaupun dia keluar jauh, tapi sudah harus dia siapkan selama berapa hari itu untuk dia nafkahi kepada istri dan anaknya. Jangan dia fokus dalam berdakwah kemudian dia biarkan dia terlantarkan kepada keluarganya. Ini tidak boleh, ini sebuah kesalahan. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ay yudayyi'a ma yaqut." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah Ustadz yang melanjutkan yang tadi, si istri yang bekerja kemudian juga suami tinggal di rumah. Biasanya ini karena seorang istri di sebuah perusahaan ini, misalnya di sebuah perusahaan, si istri ini gajinya lebih tinggi, posisinya lebih tinggi, dan suami bisa saja di bawahannya, ya Ustadz ya. Ya, ini bagaimana Ustadz kalau misalnya dalam sebuah kantor, kemudian contoh kecil kalau misalnya si istri ini jadi kepala dinas, kemudian suaminya jadi staf biasa. Ini juga sering terjadi. Apakah si suami ini tetap akan bertindak sebagai staf? Dan kalau di kantor berarti dia bertindak sebagai staf. Nanti di rumah baru aku ganti pimpinan. Jadi kalau di kantor ente istri, ente pimpinan. Di rumah ente jadi pimpinan, ente istri boleh jadi bawahan. Jadi pertanyaannya, apakah ketika si istri memerintah sang suami di kantor tidak dapat dosa si istri ini? Oh, tidak. Profesional, bekerja profesional, tidak jadi masalah. Karena apa? Karena dia diperintah bukan karena suaminya, tapi dia diperintah karena dia bawahannya. Ya, kecuali kalau di rumah dia perintah, itu berdosa istrinya. Karena apa? Karena dia perintah, dia status suaminya, ya, tidak boleh. Jadi perintah pun kalau itu untuk kemaslahatan bersama tidak jadi masalah. Kan kadang ada istri misalnya akan rampa-rampa dulu kita. Ya, memang yang penting sudah diperintahkan oleh istri, dicatat semua, ya, itu tidak jadi masalah. Ya, tapi ini juga harus dengan cara yang santun. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Memang Ustadz, di zaman sekarang bukan lagi jihad dengan mengangkat pedang. Seorang tukang bentor misalnya, teman-teman yang tukang bentor ya bekerja dari pagi sampai malam untuk bekerja sebagai tukang bentor, menafkahi keluarganya, itu sebagai fisabilillah juga Ustadz. Ya, semua namanya menafkahkan. Tadi sudah ada jedanya juga sebelum siaran ini, ya. Jadi orang yang berjuang, ya, menafkahkan istri, berusaha untuk menafkahkan istri, ya, dan keluarganya, maka ini termasuk juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah, bila saja ada sesuatu yang Anda lihat di lingkungan Anda dan ada hubungan dengan jihad fisabilillah, ini Anda boleh langsung bertanya kepada Ustadz yang sementara bersama kami di line telepon 085171664994. Selain seorang suami yang berkecimpung ataupun yang bertugas sebagai bapak rumah tangga menafkahi keluarga dengan banting tulang, kira-kira apa lagi yang di kehidupan kita sehari-hari jihad fisabilillah? Apakah tadi kan dalam
porsi seorang bapak yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menafkahi keluarga. Nah, untuk seorang ibu yang melahirkan juga fisabilillah itu Ustaz ya. Orang ibu yang melahirkan. Iya jelas dia fisabilillah. Karena apa? Karena dia perjuangan antara hidup dengan mati. Iya. Ya, dia untuk melahirkan anaknya, bahkan bukan cuma itu, mendidik anaknya menjadi orang yang soleh dan soleha. Ini juga termasuk jihad ya, karena dia berjuang dari awal, dari sejak menjaga di kandungan sampai dia lahir, kemudian setelah lahir dia juga dididik anak-anaknya. Maka ini juga termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sang istri di dalam ruangan mau melahirkan dengan setengah mati, sang suami mungkin masih ada kesempatan baroko. Saya di luar memang tegang, tapi kesempatan baroko. Tapi ketika kedengaran anaknya dengan rintihan menangis, sudah senang perasaan ya. Memang begitu Ustaz. Luar biasa perjuangan sang ibu dalam dari sejak di dalam kandungan ya. Betul. Makanya kenapa termasuk dosa besar itu adalah durhaka sama ibu ya, memang sama orang tua secara umum, tapi yang paling besar itu durhaka sama ibu ya. Ibu sudah merawat ente ya dari kandungan sampai lahir, baru lahir kamar ente jadi bangkangan, jadi apa namanya, jadi kurang ajar sama orang tua ya. Jelas itu tidak bisa ya, tetap dia harus tetap harus berbakti sama ibu. Makanya dosa yang terbesar itu sama ibu kalau dia durhaka. Walaupun sama bapak juga durhaka, dianggap durhaka, tapi yang terbesar itu sama ibunya ya, seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila di 7 dosa yang membinasakan, yang berapa dosa yang membinasakan kemarin kita 7 ya. 7 dosa yang membinasakan yang kami sudah bahas. Bila masih ada pertanyaan-pertanyaan tersangkut dengan 7 dosa yang membinasakan, Anda bisa masih melayangkan lewat WhatsApp kami, layanan di 085171664994, karena kita akan beralih dengan topik yang selanjutnya. Kita sudah selesai dengan 7 dosa yang membinasakan. Namun sebelumnya kita jedah dulu dengan lagu berikut ini bersama kami di Mohim Aisyah. Dan sebelum kita masuk ke topik, waktu kemarin Ustadz saya sempat jalan-jalan dan ketemu dengan seorang teman, dan beliau menitipkan pertanyaan ini untuk ditanyakan kepada Ustadz, masih menyangkut mengenai hubungan istri dan suami. Nah ini Ustadz, si anak ini sudah disekolahkan oleh orang tuanya sampai menggapai sarjana, sampai memperoleh pekerjaan, dan kemudian si sang suami juga punya pekerjaan di kantor yang sama. Dan oleh karena kedua-duanya bekerja, si sang suami menginginkan istrinya ini berhentilah untuk bekerja, biar saja yang bekerja. Tapi oleh orang tua tidak diinginkan oleh orang tua perempuan. Kamu tetap bekerja. Jangan sampai kalau kamu tidak bekerja justru akan jadi budaknya suami kamu begitu di rumah. Jadi dia akan, bahasa Gorontalnya, potimbalo suami kamu begitu artinya. Jadi begitu. Ini menurut Ustadz bagaimana ini? Apakah si istri ini harus berhenti bekerja karena pengabdiannya kepada suaminya, atau dia tetap bekerja? Ini Ustadz tepat. Alangkah lebih bagusnya dia tetap bekerja. Bukan berarti dia durhaka sama suaminya. Tapi pekerjaan itu adalah wibawa. Betul itu. Orang tuanya bilang itu. Kadang orang kalau tidak kerja itu dianggap atau tidak punya. Jadi wibawa orang itu naik kalau di dunia itu 2. Punya uang, punya kerja. Makanya kalau status sosial itu kadang-kala orang menilai, kecuali kalau orang yang memang memahami Islam dengan baik, dia tidak melihat dari status sosial dunia, tapi dia melihat bagaimana dia orang yang bertakwa, itu saja. Tapi kalau orang yang melihat dari sisi dunia, yang pertama dia lihat apa? Dia pekerjaannya apa? Berapa gajinya? Perbendaharaan di rumah apa saja, sudah ada mobil tidak, mobil apa yang dia bawa. Paling kalau dia lihat hanya cuma mobil Brio, dia ampan enteng. Saya juga saya pingin Anda itu naik Fortuner, baru saya anggap Anda itu orang kaya. Tapi kalau cuma Brio dianggap biasa ya. Karena melihat dari status sosialnya ya, dia tidak melihat secara luas bahwa
inilah dunia itu menipu ya. Jangan lihat orang dari sisi materi. Ya mungkin hari ini dia mungkin senang, tapi justru sebenarnya kalau istri bekerja itu saling menopang. Ketika ekonomi suaminya jatuh turun, istri yang bisa bantu dalam ekonomi kita, karena kita tidak tahu fluktuasi ekonomi itu. Tidak mungkin suami naik terus, pasti istri bisa bantu ekonomi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini berbenturan dengan orang tua dari si ibu ini. Ini yang dititipkan ke saya adalah istri sebenarnya juga kepingin berhenti bekerja, tapi kemudian karena keinginan orang tuanya, kamu jangan berhenti bekerja. Akhirnya jadi bentrok antara suami si istri ini dengan orang tua istri ini. Nah ini si istri jadi dilema, ikut suami atau ikut orang tua. Nah orang tua mengatakan bahwa saya sudah sekolahkan kamu dari SD, SMP sampai kuliah sampai dapat pekerjaan. Kemudian tiba-tiba datang suami kamu menghentikan kamu untuk merawat anak-anaknya dan merawat dia. Ini pertanyaannya Ustaz. Tafadhol. Memang sih hukum asal itu istri harus dengar sama suami, itu. Tapi bukan berarti ketika dia bekerja dia menelantarkan anak dan anak-anaknya, ya. Jadi kalau misalnya dia mampu mengerjakan dua-dua, ini bagus. Masalahnya di mana? Tidak ada masalah. Kalau dia bisa, misalnya dia di samping dia merawat anak-anaknya, dia juga bisa bekerja, berarti bagus, dua-duanya bagus. Masalahnya di mana? Ya, jadi seorang suami juga tidak boleh egoistis. Egoistis maksudnya bagaimana? Dia suami, dia berhak setelah nikah, dia berhak berhenti juga dari kerja, tidak usah anak kuliah. Ya, ente cuma melamar orang pe anak kok. Jadi istilahnya begitu. Kita hargai orang tua kita, orang tua dari istri kita juga, itu dia menginginkan anaknya jadi baik. Maksudnya punya pekerjaan, ya, minimal bekerjanya. Itu bukan berarti dia cuma diam-diam di rumah. Nanti kan orang tuanya pasti sedih. Ente ini suka sekolah tinggi, so sarjana, bahkan so S2, S3, cuman tutuluh bele, cuman rawat anak, ya. Itu pasti akan kesedihan itu yang muncul sama orang tuanya. Makanya yang begini tinggal dibicarakan dan manajemen waktu dari seorang istri ini, bagaimana dia bisa melayani suaminya, anak-anaknya juga, dan juga bisa dia menopang ekonomi dari suaminya tersebut dengan dia bekerja seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Memang dilema Ustadz, ya. Karena sang istri juga ini cukup mendalami agama, dan beliau tahu seperti halnya saya juga sering mendengar bahwa seandainya Rasulullah ini menyuruh untuk mencium sujud sama bersujud selain Allah, maka diperintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Itu yang ditakutkan, ya. Iya, benar. Tapi ingat bahwa ekonomi suami itu tidak mungkin naik terus. Jadi ada fluktuasi, kadang dia turun. Nah, kalau di rumah tangga dua-dua bekerja, kadang ekonomi suami turun, ya, ekonomi istri yang naik. Nah, saling menopang. Coba kalau misalnya suaminya turun, nah, mana yang sama-sama ini? Ya, jadi kan kalau dia saling menopang dua-dua, ekonomi suami turun, ekonomi istri naik, dia menopang lagi mengisi kekosongan kita. Begitupun sebaliknya, dia istri turun, ekonomi suami yang naik, ya, saling menopang. Ya, itulah rumah tangga. Begitu. Memang sih hukum asal memang demikian. Tapi kita harus juga menilai dengan mata kepala, maksudnya dengan perasaan, dengan hati. Hidup ini juga butuh pengorbanan, butuh perjuangan, ya, dan merawat anak juga itu. Jadi kita harus tinggal bagaimana caranya kepada istri untuk mampu merawat anak, merawat suami, ya, kemudian dia juga bisa bekerja. Itu lebih bagus, ya. Dan ini sebenarnya bukan tercela kalau seorang istri bekerja di luar. Allahu a'lam bishawab. Ya. Tapi kalau memang itu keputusan seorang istri untuk berhenti bekerja, kemudian menggantikan suaminya menggantikan istrinya untuk bekerja, seperti halnya pertanyaan dari Ibu Selvi tadi sebenarnya, ya, bahwa
sang suami yang tidak bekerja, kemudian si istri bekerja, dan akhirnya si istri memutuskan karena kasihan dia sama suaminya, ya. Misalnya suaminya yang datang jemput pagi-pagi, antar ke kantor, kemudian jemput, akhirnya jadi selalu jadi perbincangan di kantor. Akhirnya si istri, oke lah kita berhenti bekerja, kasihan kita pe suami jadi cemoohan orang. Dialah kasih modal kepada suaminya untuk bekerja, dan dia yang stay di rumah untuk menjaga anak-anaknya. Apakah ini sebuah jihad juga ya Ustadz ya? Iya, tapi jangan menilai kehidupan kita itu dengan celaan orang, dengan cemoohan orang, ya. Karena kita tidak diadab dengan cemoohan orang, ya. Bahkan justru semakin kita dicemooh semakin naik kita, ya. Jadi jangan terlalu menggubris cemoohan orang, ya. Biarkan itulah batu sandungan, biarkanlah itu sebuah ujian yang akan memberikan motivasi dalam kehidupan kita. Jadi orang mencemooh, ya biar kita bekerja, di samping kita bekerja. Nah sekarang kalau istrinya memutuskan untuk berhenti kerja, nah baru kemudian suaminya tidak ada modal, ya. Mau kerja apa coba? Dua-dua tidak ada kerja. Ya, jadi memang dia bekerja juga. Ketika dia dapat gaji, ya tidak semuanya juga dia makan, tidak semua juga dia pakai untuk kebutuhan rumah. Pasti harus disisihkan juga untuk akan datang, ya, untuk masa depan, ya. Jadi jangan terlalu menyandarkan kepada sesuatu yang tidak jelas, dalam artian sesuatu yang kita juga membutuhkan pengorbanan, ya. Jangan langsung memutuskan karena mendengarkan cemoohan dari orang, celaan dari orang, karena celaan dari orang itu kadang-kala baik, kadang-kala juga buruk. Ya, kita harus mampu menilai secara dalam, secara detail, dan kita harus menilai bahwa apakah itu benar, apakah itu baik, cemoohan orang. Kalau dia baik kita harus terima, kalau tidak baik kita harus tolak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kecuali jika pekerjaan seorang istri itu Ustadz yang mungkin seorang penyanyi di klub-klub malam, mungkin seperti itu, ya. Kalau penyanyi pun dia sekedar penyanyi tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau dia, mohon maaf ya, kalau dia PSK, ya. Kalau dia PSK jelas tidak boleh, ya. Karena dia kecuali kalau dia ada usaha yang lain, berarti dia harus hentikan itu PSK. Maksudnya kenapa saya sebutkan PSK? Karena itu maksiat, ya. Kalau sudah status maksiat seperti itu, ya suami harus wajib, dan dia harus dengar kepada suaminya, karena dia sudah PSK loh. Masa ente ada suami baru itu jadi PSK, jadi kupu-kupu malam. Disitulah jadi masalah. Disitulah kalau dia sekedar bekerja, dia mencari nafkah, dia apalagi tujuannya untuk menaikkan ekonomi suaminya, menopang suaminya, kekurangan dari suaminya, ya. Jelas ini sebuah yang masya Allah, ya. Di samping dia merawat keluarganya, juga dia juga membantu suaminya dari sisi yang lain, sisi ekonomi. Itu kan dia bekerja itu kan membantu suaminya dari sisi ekonomi, ya. Seperti itu. Itulah jadi selama itu tidak menyalahi syariat, selama itu tidak terlarang, maka tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin seru karena memang kalau sejak ada program Mohimah Isa ini Ustadz, saya selalu saja bertemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat saya, selalu ada titipan pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan, dan kemudian mereka bertanya di jalan, dipanggil saya, Bali, coba tanya ke sana dulu Ustadz, ini Bali. Kan, dalam percakapan sehari-hari sering mereka bertanya kepada saya, dan salah satunya itu pertanyaan yang tadi mengenai suami yang si istri yang memutuskan untuk tidak bekerja sama sekali, stay di rumah, untuk merawat anak-anak dan memberikan nafkah semuanya kepada sang suami. Yang dikhawatirkan oleh sang istri, dosa yang akan dia terima ketika dia tidak mampu melayani suami dan tidak mampu merawat anak secara maksimal. Karena bisa saja seperti itu saat karena mungkin saja ada keinginan dari sang suami misalnya untuk bertemu dengan istri, tapi istri sibuk dengan pekerjaan di kantor. Ini yang dikhawatirkan, sehingga dia memutuskan, oke, saya stay di rumah aja, kasihan suami saya begini. Ya, kecuali seperti itu, dia sudah tidak ada waktu lagi untuk melayani suaminya, melayani istrinya, ya jelas dia harus berhenti. Tapi masih ada alternatif yang lain. Dia menghadap kepada pimpinan, tempatkan dia di tempat yang pekerjaannya agak kurang, tidak banyak, supaya dia bisa melayani juga kepada keluarganya. Ya, itu saja. Masih ada opsi yang ringan, opsi lain. Ya, memutuskan untuk berhenti itu
sudah opsi yang paling terakhir. Ya, terakhir. Jadi sama juga dengan cerai. Orang cerai itu kalau di pengadilan tidak langsung diputuskan cerai. Masih dimediasi, diundang dulu. Walaupun memang sudah retak ini ya, tetap pemerintah berusaha untuk mendamaikan dulu. Kalau memang sudah tidak didamaikan, baru solusi terakhir adalah cerai. Seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 085171664994. Besok masih kita akan ketemu dengan bahasan mengenai 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Ya, 7 golongan yang akan memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, Ustaz. Ya, di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Jadi ini kita akan bahas di esok hari karena waktu sudah sangat terbatas. Insyaallah ini kita akan bahas pada esok hari. Jadi demikian perbincangan kita mengenai 7 dosa yang membinasakan kita. Ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa-dosa tersebut. Insyaallah Ustadz ya. Insyaallah, amin. Kita doakan bersama dan jangan lupa untuk tetap mempertebal keimanan kita, karena ini sekarang adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ya, bulan yang mulia. Ya, kita hindari maksiat dan kita perbanyak amal ibadah kita. Ya. Kita tutup dengan membacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.